Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في المحكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita. Kita upgrade level takwa kita di sisi Allah, di sisi Rabbul Alamin, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang tentunya kita tahu bahwasanya level ketakwaan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang mencukupkan dirinya dengan faridah, dengan sesuatu yang wajib saja dan meninggalkan yang haram. Akan tetapi ada juga orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan meskipun itu tak wajib. Meskipun itu bersifat nawafil, ibadah-ibadah tambahan, dia berusaha meraih takwa di sisi Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tambahan tersebut. Dia berusaha meraih derajat takwa di sisi Allah dengan meninggalkan tidak hanya yang haram, bahkan yang makruh. Semoga kita bisa mencapai derajat takwa yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang kita huni, tempat yang kita bernaung di dalamnya di malam hari, berteduh di dalamnya dari teriknya matahari di siang hari, berteduh dari hujan, adalah sebuah nikmat yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Terlepas dari status tempat tinggal kita, apakah itu rumah kontrak, apakah itu milik kita pribadi, apakah itu pinjaman dari orang lain atau dari kerabat kita, tidak penting statusnya. Akan tetapi tempat tinggal yang kita huni adalah nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan kita harus mensyukurinya. Di antara bentuk untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan kita menciptakan
atau menjadikan suasana di rumah kita adalah suasana yang surgawi, sehingga banyak orang yang mengidamkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Banyak orang yang mengidamkan ada sebuah surga di rumahnya, surga dunia tentunya. Karena bukan surga akhirat, bukan surga yang kita tuju, bukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun surga akhirat adalah surga yang akan kita tuju di negeri akhirat, adalah surga yang kita akan hidup kekal di dalamnya. Semoga Allah tuliskan kita dari penghuni surga. Banyak orang yang mengidam-idamkan ketentraman di rumahnya. Karena sejatinya ikhwatal iman, rumah yang kita tinggali itu tidak hanya sebuah tempat bernaung, tidak hanya tempat berteduh, tidak hanya tempat kita beristirahat, tidak hanya itu. Sejatinya sebuah rumah bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, adalah tempat di mana dia bisa merasakan ketentraman, mendapatkan ketenangan di sana. Dan tentunya segala ketenangan itu tidak akan didapat kecuali masing-masing dari penghuninya menjalankan perannya. Seorang ayah atau seorang suami menjalankan perannya sebagai seorang ayah dan suami. Demikian pula seorang istri dan juga seorang anak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang tua yang pada hari ini mengeluhkan bahwasanya anaknya tidak menjadi anak yang berbakti. Anaknya menjadi anak yang durhaka, yang mengabaikan perintah orang tuanya, bahkan menghardik orang tuanya, wal'iyadzu billah. Mereka seringkali mengeluhkan, anak saya tidak taat. Anak saya diperintahkan untuk sholat nggak mau. Anak saya disuruh puasa, dia makan sembunyi-sembunyi, dan lain sebagainya. Itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seringkali penyebab seorang anak menjadi anak yang durhaka berawal dari rumahnya, berawal dari orang tuanya. Orang tua yang tidak mengajarkan nilai-nilai agama sejak dia kecil. Orang tua yang tidak mencontoh, yang menjadi suri tauladan yang baik bagi anaknya, yang tidak menjadi contoh figur ayah yang bisa dicontoh, yang bisa menjadi panutan bagi anaknya. Bagaimana mungkin anak tersebut mau tumbuh di atas ketaatan kepada Allah? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang seorang ayah kepada Umar, kemudian mengeluhkan, wahai Khalifah, anakku nggak mau berbakti sama aku, wahai Khalifah. Kemudian Umar meminta agar anak tersebut dipanggil untuk dinasihati. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatinya, menyampaikan hujjah kepadanya. Setelah itu anak itu bertanya, ya Khalifah, ya Amiral Mu'minin, apakah saya sebagai seorang anak memiliki hak atas ayahku? Tentu, jawab Umar, seorang anak memiliki hak atas orang tuanya. Hakmu yang pertama adalah an yuhsina ikhtiyara ummika, memilihkan ibu yang terbaik untukmu. Itu hakmu yang pertama. Kemudian yang kedua, an yuhsina ismaka, memilihkan nama yang baik untukmu. Kemudian an yu'allimaka al-Qur'an, engkau mendapat pendidikan Al-Quran dari orang tuamu. Kemudian anak ini menjawab, pemuda ini menjawab, ya Amiral Mu'minin, adapun ayahku memilihkan untukku seorang budak menjadi ibuku. Dia membeli budak di pasar, kemudian dijadikannya budak itu ibuku. Kemudian yang kedua, ya Amiral Mu'minin, dia memberiku nama Ju'al, dan Ju'al bukanlah nama yang baik. Kemudian yang ketiga, ya Amiral Mu'minin, dia tidak pernah mengajarkanku satu huruf pun dari Al-Quran. Lalu apa jawaban Umar? Apa reaksi Umar mendengar hal tersebut? Beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada ayahnya, aqaqta waladaka qabla an ya'uqqak, engkaulah yang durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seringkali durhakanya orang tua kepada anaknya terjadi di dalam banyak sekali rumah kaum muslimin.
Karena ayah yang tidak memiliki ilmu agama. Seorang ayah seharusnya menjadi teladan. Berapa banyak ayah yang memerintahkan anaknya salat, agar anaknya salat tepat waktu, agar anaknya salat berjamaah di masjid. Tapi dia nggak melakukan itu. Akan tapi berapa banyak kita lihat para ayah yang sejak dini, yang sejak awal ketika anaknya masih usia 5 tahun atau bahkan lebih muda dari itu, diajak ke masjid. Dan tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah, yang menjaga salat berjamaah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sebuah rumah yang dirasakan di dalamnya ketentraman, yang ada surga di dalamnya, tidak mungkin didapat jikalau salah satu dari anggota di dalam rumah itu tidak menjalankan perannya masing-masing. Maka seorang anak yang tinggal di rumah itu harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi tentunya itu dengan contoh, dengan didikan orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang tidak mencontohkan bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Seharusnya seorang anak melihat ayahnya berbakti kepada orang tuanya. Tatkala dia melihat ayah dan ibunya berbakti kepada orang tua mereka, dia akan merekam hal baik tersebut. Dia akan contoh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian unsur yang kedua, tidak mungkin seorang mendapatkan surga di rumahnya jikalau istrinya bukanlah istri yang salehah. Tidak mungkin. Seseorang harus dari awal mempersiapkan seorang ibu untuk anaknya adalah istri yang salehah. Dia memilih sebelum dia menikahinya. Pernah suatu saat ketika para sahabat bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka membahas tentang turunnya ayat zakat. Tentang ancaman orang-orang yang menimbun hartanya karena tidak mau melakukan zakat. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau kita tahu mana dari harta kita yang paling afdal, yang kita miliki, kita akan menyimpannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, afdaluhu lisanun dzakir. Harta engkau yang paling berharga adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanih. Adalah istri yang beriman, yang senantiasa mensupport, yang senantiasa mendukung suaminya dalam perkara imannya. Istri yang salihah senantiasa akan selalu mendukung suaminya dalam perkara-perkara iman, dalam menjalankan agamanya. Maka jikalau ternyata ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika ternyata istri kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita dalam kesalehannya, maka masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki. Dan kita harus senantiasa untuk memperbaikinya. Mendidiknya dengan din, dengan perkara agama. Agar menjadi istri yang salihah. Dan tentunya istri yang salihah harus dimulai dengan suami yang saleh. Rasulullah SAW bersabda tentang nilai seorang istri yang salihah. Beliau bersabda, ad-dunya mata' wa khayr mata'id dunya wa khayr mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik dari perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Berapa banyak pun harta yang kita miliki, semewah apapun rumah yang kita huni, ikhwatal iman, semewah apapun kendaraan yang kita pakai sehari-hari, demi Allah gak ada artinya dibandingkan dengan istri yang salihah. Jikalau hari ini kita memiliki istri yang salihah, yang mendukung kita dalam ketaatan kepada Allah, yang senantiasa memotivasi kita menjalankan agama Allah, pegang erat-erat. Karena itu jauh lebih berharga dibanding
kemewahan-kemewahan duniawi yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang hendak menciptakan surga di rumahnya, hendaknya dia membina rumah tangganya dengan agama, dengan iman dan takwa. Bahkan seseorang itu tidak hanya diminta untuk mengajarkan istri dan anaknya. Tatkala seorang muslim memiliki budak, dia harus mengajarkan budaknya dinullah, agama Allah. Dia harus mengajarkan budaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih, haqqu 'alal muslim an yu'allima ahlah. Ya, menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mengajari keluarganya, min qarabatihi wa ima'ih wa 'abidih, ya, termasuk kerabatnya sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang dia miliki. Ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu an. Ya, harus diajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang. Yakni membangun rumah tangganya dengan ketakwaan, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena demi Allah ikhwatal iman, itu adalah salah satu tanggung jawab yang terberat, tanggung jawab yang terbesar bagi seorang kepala rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Bahkan tatkala anak kita masih kecil, kita bina mereka dengan agama. Kita perintahkan mereka untuk salat, kita contohkan. Dan kita harus tunjukkan kepada mereka bahwasanya salat ada sesuatu yang penting. Sampai Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perhatikanlah, perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan ketika mereka berumur 10 tahun. Jika mereka enggan, pukullah mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seorang kepala rumah tangga yang menjalankan, menjadi seorang nahkoda bagi keluarganya dengan pedoman-pedoman dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara hal yang sering terjadi dalam rumah seorang mukmin adalah perpecahan yang disebabkan oleh ketidakadilan seorang kepala rumah tangga. Pernah datang seorang ayah di zaman Rasulullah SAW kepada Rasulullah, disebabkan pada saat itu dia hendak menghadiahi anaknya seorang budak. Kemudian istrinya menolak dia memberikan salah seorang anaknya itu budak tersebut, karena dia tidak memberikan anaknya yang lain. Kemudian istrinya mengatakan, aku tidak mau kecuali engkau menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang mulia adalah Nu'man ibnu Bashir. Anaknya adalah Nu'man dan ayahnya adalah Bashir. Tatkala Bashir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendak menghadiahkan budak tersebut kepada anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akullu waladika nahalta? Akulla waladika nahaltahu mithla hadza?" Apakah masing-masing dari anakmu mendapatkan hadiah ini, mendapatkan pemberian ini? Kemudian Bashir menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau mengharapkan mereka semua berbakti kepadamu? Dia menjawab, tentu ya Rasulullah. Kalau begitu, Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu aku tidak ingin menjadi saksi untuk sebuah kezaliman. Karena seringkali ikhwatul iman, perpecahan antara kakak dan adik, antara
beberapa orang yang bersaudara, yang lahir dari rahim yang sama, yang memiliki jalur nasab yang sama. Seringkali perpecahan ini ditimbulkan oleh orang tuanya sendiri yang tidak hati-hati dalam masalah keadilan, yang tidak memperhatikan keadilan bagi anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. وبعد. Seorang mukmin yang ingin menciptakan surga di rumahnya hendaknya menjadikan rumahnya adalah tempat yang sering dia beribadah di dalamnya. Menjadi tempat dia sering berzikir kepada Allah. Baik itu zikir wirid yang bersifat harian, atau membaca Al-Quran, atau salat, ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena zikrullah atau ibadah-ibadah tersebut jauh lebih bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla dibanding segala materi dunia yang kita miliki. Lebih mulia dibanding fasilitas yang ada di rumah kita, semewah apapun dan sebanyak apapun fasilitasnya. Bahkan putri Nabi alaihi salatu wassalam, Fatimah radhiyallahu taala anha, suatu hari pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah Rasulullah, meminta seorang pelayan, meminta seorang pembantu untuk rumahnya. Karena suami Fatimah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Ali tidak mampu mendatangkan pelayan untuk istrinya. Singkat cerita, Fatimah radhiyallahu anha curhat ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya putrinya membutuhkan seorang pelayan karena didapati tangannya kasar, tangannya kapalan karena memutar roha, memutar alat penggiling gandum yang terbuat manual, yang terbuat dari batu, yang digiling secara manual dengan tangannya sehingga tangannya kasar, tangannya kapalan. Kemudian Rasulullah SAW tatkala mendengar hal tersebut, dia mendatangi rumah Ali, mendatangi Fatimah putrinya, dan di sana ada Ali dan Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan mereka berdua ada di samping Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala khairin mimma sa'altumah?" Maukah kalian berdua aku tunjukkan akan sesuatu yang lebih baik dibanding sesuatu yang kalian minta, dibanding pelayan, dibanding fasilitas pembantu yang ada di rumah. Maukah kalian aku beri petunjuk? Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza akhadtuma madaji'akuma fakabbirallah 34 wahmada 33 wasabbiha 33 fa inna dzalika khairun lakum min khadim." Jikalau engkau hendak tidur, ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bertakbirlah kepada Allah 34 kali. Kemudian bertahmidlah, ucapkanlah hamdalah 33 kali. Kemudian bertasbihlah, ucapkan subhanallah 33 kali. Sesungguhnya kalian melakukan itu lebih baik daripada seorang pelayan yang ada di rumah kalian. Dari hadis ini kita belajar ikhwatal iman bahwasanya kebahagiaan tidak melulu berkaitan dengan fasilitas, dengan apa yang kita miliki di rumah kita. Karena sesungguhnya berbagai macam hal-hal duniawi hanyalah bernilai kelezatan, bukan kebahagiaan. Rumah yang mewah lezat dipandang mata. Makanan yang mewah lezat untuk disantap. Mobil yang mewah, kita menikmatinya. Belum tentu orang yang menaiki mobil yang mewah itu bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan letaknya di sini. Dan kita memperbanyak zikir kepada Allah.
dengan kita menjadikan rumah kita tempat yang sering kita lakukan ibadah di dalamnya, kita akan merasakan surga di rumah kita. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa memperbaiki rumah kita dengan bangunan, dengan pondasi Islam, dengan menjalankan syariat Allah, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dengan menghindari dan menjauhi apa yang Allah larang, menjadikan kita kepala-kepala rumah tangga yang bermartabat, menjadikan kita kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang kelak tatkala kita ditanya tentang keluarga kita, tatkala kita ditanya tentang istri kita, tatkala ditanya tentang anak kita, kita bisa berhujjah di hadapan Allah bahwasanya kita telah mengajarkan mereka dinullah, telah mengajarkan mereka agama Allah, kita telah mengajarkan mereka halal dan haram, sehingga kita bisa berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala menjadikan rumah kita tempat kita mendapat ketenangan. Semoga Allah menjadikan rumah kita tempat kita mendapatkan sakinah, tidak hanya rumah sebagai tempat tinggal dan tempat bernaung. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما مزيدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.